Hai, balik lagi sama gue Dika di sini. Dan kali ini gue bakal nerusin cerita Into the Night. Di season 2 ini, cerita berfokus pada Ayas dan kawan-kawan yang harus bertahan hidup di dalam bunker dan tetap menghindari sinar matahari. Gimana kelanjutannya? Langsung gas guys. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam bunker, tentara di sana bertanya di mana Terenzio. Ternyata Terenzio adalah mayor dari para tentara tersebut. Kemudian Sylvie mengatakan kalau Terenzio sudah meninggal setelah terkena sinar matahari. Dan sekarang mereka yang ada di bunker harus bersama-sama memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah untuk bertahan dari paparan sinar matahari. Setelah mereka tinggal selama 32 hari di bunker, di mana saat matahari terbenam mereka terbangun dari tidurnya. Itu karena mereka hanya bisa melakukan aktivitas di malam hari, sementara siang harinya mereka habiskan untuk tidur. Tapi di sini terjadi masalah yang cukup serius, di mana Ines yang berniat untuk membantu para prajurit menyiapkan makanan, tidak sengaja malah membakar stok makanan di dalam gudang yang mereka miliki. Dan hal itu membuat mereka harus lebih menghemat sisa makanan. Karena dalam kondisi saat ini akan sangat sulit mencari persediaan makanan di luar sana. Itu karena sinar matahari sudah membuat makanannya membusuk. Hingga akhirnya sebagian dari mereka berniat akan pergi ke Norwegia menggunakan pesawat untuk mengambil benih atau bibit agar mereka bisa bercocok tanam. Tapi di sini Sylvie merasa cemas. Karena jika kolonel pergi dari sini, dikhawatirkan dia akan melihat Terenzio yang sudah meninggal. Dan benar saja, ketika Sylvie akan pergi ke pangkalan udara, kolonel berniat akan ikut. Tapi dengan pintarnya Sylvie langsung merusak kunci mobilnya, dengan alasan agar mereka tidak jadi pergi ke pangkalan udara malam ini. Sementara itu, Horst dan Laura masih melakukan penelitian menggunakan tikus. Tapi sayang hasilnya selalu gagal, meskipun mereka sudah menutup tikus itu dengan rapat. Namun mereka tidak menyerah dan terus melakukan berbagai cara, agar tikus itu bisa kebal terhadap sinar matahari. Sementara itu, secara diam-diam Sylvie berniat akan pergi. Tapi kolonel melihat Sylvie dan langsung menegurnya. Di waktu yang sama, anak yang sedang sakit bernama Dominic melihat seekor tikus dan langsung pergi untuk menangkapnya. Sang ibu yaitu Zara yang melihat Dominic tidak ada, langsung pergi untuk mencarinya. Tapi sialnya mereka berdua malah terkurung di ruangan generator. Sylvie dan kolonel yang mendengar suara dari Zara langsung pergi untuk menolongnya. Di sini Sylvie menyuruh kepada Zara untuk mematikan alat generatornya, agar Zara dan anaknya tidak kemanasan. Kemudian kolonel pergi untuk mencari kuncinya. Namun ternyata pintu itu tidak ada kuncinya. Alhasil mereka pun mencoba untuk mendobrak pintunya. Mereka semua merasa cemas dan langsung membantu mengeluarkan Zara bersama anaknya. Ditambah lagi mereka harus segera menghidupkan kembali generatornya. Jika tidak maka mereka semua akan mati karena kepanasan. Tidak lama mereka merasakan sebuah gempa. Kemudian Jacob yang seorang teknisi mengatakan bahwa ada overlast di dalam pesawat. Mendengar hal itu, kolonel mengajak Sylvie dan Jacob ke bandara untuk mengambil overlastnya. Kemudian mereka pun langsung pergi. Namun ketika sampai di gerbang masuk bunker, mereka melihat Terenzio yang sudah meninggal akibat terkena sinar matahari. Dan hal itu membuat Sylvie menjadi cemas. Jacob dan kolonel langsung bertanya, kenapa Terenzio bisa meninggal dengan tangan diborgol? Karena kita tahu sendiri bahwa sebelumnya dalam perjalanan menuju bunker, Jacob ikut bersama dengan kelompok Ayas. Kemudian Sylvie mengatakan bahwa Terenzio mati karena bundir untuk menyelamatkan kelompok. Mendengar hal itu, kolonel sempat percaya dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan udara. Tapi setibanya di pangkalan udara mereka sangat terkejut, karena ternyata pangkalan udaranya sudah hancur, dan sepertinya sudah dihancurkan dengan sengaja oleh seseorang, dengan alasan agar mereka tidak pergi untuk mengambil bibit tanamannya. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak bisa mengambil overlastnya untuk menolong Zara dan anaknya. Padahal kondisi dari Zara dan anaknya semakin memburuk. Tapi Zara tidak putus asa dan terus mencari jalan keluar lain untuk menolong anaknya. Ayas pun merasa sedih dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Zara dan juga anaknya. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke gerbang masuk bunker dan harus memikirkan cara yang lain untuk menolong Zara. Namun di sini mereka tidak menemukan apapun. Dan pada akhirnya kolonel sangat terkejut ketika melihat kamera CCTV. Karena Sylvie lah yang menyebabkan Terenzio meninggal dunia. Tapi di sini Jacob membela Sylvie dengan mengatakan kalau Sylvie melakukannya untuk menyelamatkan mereka semua. Berhubung waktu mereka tidak banyak,
Kolonel memutuskan untuk kembali ke bunker, karena 1 jam lagi matahari akan terbit. Sementara di bunker, Zara masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun sayangnya 2 prajurit yang tidak sabar langsung mengambil senjata untuk memaksa Zara agar menghidupkan kembali generatornya. Tapi Ayas mencoba untuk mencegahnya. Dan tidak lama kolonel pun datang, hingga akhirnya terjadi baku tembak. Hal ini malah membuat kolonel terkena tembakan, dan harus meninggal dunia saat itu juga. Di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain, tapi Ayas harus fokus untuk menyelamatkan Zara dan juga anaknya dengan alat seadanya. Namun sepertinya Zara sudah merasa putus asa, karena sampai saat ini mereka masih terjebak dan hampir kehabisan oksigen. Begitu juga dengan Sylvie yang merasa bersalah, karena tidak bisa menemukan alat untuk menolong Zara. Bahkan mereka juga menyadari dan merasa sangat sedih, karena Zara dan anaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Zara yang tahu bahwa dirinya tidak bisa diselamatkan berterima kasih kepada Ayas, karena selama ini sudah menjaga mereka berdua. Kemudian Zara pun kembali menghidupkan generatornya, dengan mengorbankan dirinya bersama dengan anaknya, karena Zara tidak ingin mengorbankan semua orang yang ada di bunker. Hal itu pun membuat Ayas sangat sedih, karena harus kehilangan orang yang dia cintai, yaitu Zara dan juga anaknya yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Laura terus memberikan semangat kepada Ayas. Sementara itu Jacob yang mengetahui tentang video tersebut akan membantu Sylvie untuk menghapusnya, karena Jacob sangat yakin niat Sylvie adalah baik, yaitu untuk menolong mereka semua. Tapi di sini 2 prajurit yang tadi menemukan sebuah flash disk di saku kolonel. Karena penasaran mereka pun langsung melihat isinya. Dan ternyata isi dari flash disk itu adalah rekaman ketika Sylvie memborgol tangan Terenzio. Setelah kematian kolonel, Zara dan juga anaknya, 2 prajurit yang bernama Felipe dan juga Herman terlihat sedang membuat kuburan untuk kolonel. Sementara Ines mendapat kabar dari Jacob dan juga kawan-kawan yang pergi ke kota, bahwa mereka berhasil menemukan borlasnya. Setelah mereka kembali, mereka pun langsung membuka pintu generatornya. Di sini mereka semua terlihat sangat sedih, melihat mayat dari Zara dan juga anaknya. Kemudian mereka pun menyiapkan rencana untuk pergi ke Norwegia mengambil benih tanaman. Namun di sini Felipe melarang Sylvie untuk ikut, dengan alasan karena mereka membutuhkan bantuan dari Sylvie. Setelah itu mereka pun langsung menguburkan mayat Zara dan juga anaknya. Begitu juga dengan Felipe yang menguburkan mayat kolonel. Di sini Ayas memberikan semangat kepada mereka untuk tetap bertahan hidup demi mereka yang sudah meninggal. Setelah kematian dari kolonel, kini Felipe akan menggantikannya sebagai pemimpin yang baru bagi mereka. Sementara itu sebelum pergi untuk mengambil benihnya, seorang prajurit bernama Markus memberikan surat kepada Ines. Dan jika dirinya tidak selamat, maka Ines boleh membacanya. Singkat cerita mereka pun langsung pergi. Di sini Matthew, Jacob, Markus, dan seorang wanita bernama Thea akan pergi ke bandara untuk mencari pesawat. Sementara Ayas dan Usman ditugaskan untuk mencari bahan bakarnya. Setelah sampai di bandara, ternyata di sana hanya ada pesawat kecil dan tidak akan bisa membawa mereka ke Norwegia tepat waktu. Mau tidak mau mereka pun langsung pergi untuk mencari pesawat yang lain. Dan untung saja berkat bantuan dari Markus mereka berhasil menemukan pesawatnya. Kemudian mereka pun langsung masuk. Di sini mereka merasa cemas karena Ayas dan Usman belum juga datang. Apalagi pesawatnya tidak ada bahan bakarnya. Dan untung saja Ayas dan Usman sudah datang sambil membawa bahan bakar. Setelah persiapan selesai, Matthew pun langsung menerbangkan pesawatnya dibantu oleh Markus. Sementara di dalam bunker, Felipe meminta kepada semua orang untuk berkumpul di satu ruangan. Dan ternyata tujuan dia mengumpulkan semua orang hanya untuk menunjukkan kejahatan yang Sylvie lakukan kepada mayor mereka, yaitu Terenzio. Satu persatu dari mereka diinterogasi oleh Felipe tentang tujuan Sylvie memborgol tangan Terenzio yang menyebabkannya meninggal akibat terkena sinar matahari. Tapi tentu saja mereka tidak tahu apapun. Sementara itu mereka harus memikirkan rencana jika ada sekelompok orang yang lebih dulu sampai ke Norwegia untuk mengambil benih yang sama. Tentu saja hal itu akan menjadi masalah bagi mereka. Ayas pun meminta kepada Matthew untuk tetap tenang, karena dirinya sudah membawa senjata untuk berjaga-jaga. Sementara di bunker, Felipe mulai bertanya kepada Sylvie, apa tujuan dirinya memborgol tangan Terenzio? Meskipun Sylvie sudah menjelaskannya, tapi Felipe tidak percaya, karena penjelasan dari Sylvie tidaklah masuk akal. Yang jelas Sylvie tidak berniat untuk membunuh Terenzio,
karena dirinya hanya ingin memastikan kalau Ayas dan juga yang lainnya bisa sampai ke bunker tepat waktu. Pada saat itu Sylvie menaruh kunci borgolnya tidak jauh dari Terenzio, berharap Ayas sampai tepat waktu dan membukanya. Namun sayang Ayas malah sampai di gerbang yang lain. Felipe tetap tidak percaya, dan kelompok Sylvie lah yang percaya kepadanya. Dan kini mereka harus memikirkan cara untuk membantu Sylvie agar terbebas dari hukuman yang akan diberikan oleh Felipe. Karena ternyata dari awal para prajurit tidak suka kepada mereka semua, dan di sini Ines berniat akan pergi meninggalkan bunker. Tapi apalah daya mereka tidak punya tempat yang lain untuk bersembunyi dari sinar matahari. Setelah itu Herman datang membawa Jorge dan juga Rick. Ternyata tujuan dari mereka hanyalah untuk bersenang-senang, dengan meminta kepada Jorge dan juga Rick untuk bertarung satu sama lain. Dengan terpaksa mereka pun melakukannya. Namun Jorge yang kesal sengaja memukul Felipe. Alhasil dia pun dihajar habis-habisan oleh Felipe sampai penjut. Setelah itu mereka pun langsung membawa Sylvie untuk dikurung. Tapi beda halnya dengan Rick yang diperlakukan seperti teman dengan mengajaknya makan bersama. Rick yang tahu bahwa Sylvie dikurung langsung memanfaatkan hal tersebut untuk melepaskannya dan akan melakukan sebuah rencana. Akhirnya Ayas dan yang lainnya berhasil sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kemudian mereka pun langsung pergi menuju bunker untuk mengambil benihnya. Setibanya di bunker mereka melihat dua orang yang sudah meninggal. Tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengambil benihnya, karena pintunya harus dibuka menggunakan sebuah kartu. Ditambah lagi sebentar lagi matahari akan terbit, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal di bunker hingga malam tiba. Namun ketika sedang tidur, tiba-tiba saja seorang wanita muncul sambil menodongkan senjata kepada Ayas. Tentu saja hal ini membuat mereka panik dan mencoba untuk menenangkan wanita yang bernama Gia ini, yang terlihat sangat ketakutan dengan kehadiran mereka. Tapi anehnya Gia mengatakan bahwa kematian dari semua orang diakibatkan karena adanya sebuah racun. Kemudian mereka menjelaskan kalau kematian dari semua orang bukanlah karena racun, tapi karena sinar matahari yang sudah berubah menjadi sangat mematikan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menenangkannya, dan Gia langsung membawa mereka ke tempat untuk mengambil benihnya. Tapi sayangnya, Gia sudah memakan sebagian dari benih tersebut untuk dirinya bertahan hidup. Sementara itu Herman meminta kepada Ines untuk ikut dengannya, dan ternyata Herman meminta kepada Ines untuk mengatakan kepada mereka bahwa keadaan di bunker baik-baik saja. Tapi Ines yang ingin menyelamatkan teman-temannya mengatakan yang sebenarnya kepada Ayas, hingga akhirnya Ines kabur dan lari dari sana. Di sini Herman tidak berani menebak Ines, karena jika melakukannya tentu saja akan menjadi masalah untuk dirinya, dan dia lebih memilih untuk meninggalkan Ines di luar sana dan mengunci pintu bunkernya. Ayas yang sadar hal itu terlihat sangat cemas dengan keadaan yang ada di dalam bunker. Mereka pun memutuskan untuk segera kembali, karena takutnya terjadi hal yang sangat buruk kepada teman mereka. Sementara itu Ines harus memikirkan cara untuk kembali masuk ke dalam bunker sebelum matahari membunuhnya, sebab sekarang dirinya tidak bisa masuk ke dalam bunker. Teman-temannya di dalam bunker juga merasa cemas karena Ines belum juga kembali. Di sisi lain Ayas berusaha untuk membujuk Gia agar mau ikut dengan mereka. Walaupun sempat menolaknya, tapi pada akhirnya Gia lebih memilih untuk ikut bersama dengan mereka. Sementara itu Ines memutuskan untuk pergi ke kota, dengan harapan bisa menemukan alat untuk membuka pintu bunkernya, karena tidak lama lagi matahari akan terbit. Tapi sayangnya, di sini Rick tidak sengaja malah membocorkan rencana dari Sylvie untuk mengambil alih bunker. Sementara itu saat Ines dalam perjalanan, dia melihat cahaya dari salah satu rumah. Dirasa masih ada yang selamat, Ines pun langsung masuk untuk melihatnya. Tapi sayangnya Ines tidak menemukan apapun, dan hanya melihat penghuni rumah yang sudah meninggal. Kemudian Ines pun membaca surat yang diberikan oleh Markus. Ines sangat terkejut dengan isi surat tersebut. Tiba-tiba saja Ines mendengar suara helikopter. Tanpa pikir panjang Ines pun langsung mengikutinya. Setelah helikopter itu mendarat, Ines pun langsung menghampirinya dan mencoba untuk bernegosiasi dengan 3 orang pria yang sempat mengancamnya. Meskipun merasa takut, Ines pun meminta bantuan kepada mereka untuk membuka pintu bunker yang terkunci agar mereka semua bisa selamat dari sinar matahari. Sementara itu ternyata dia berubah pikiran, karena dia beranggapan kalau mereka semua sudah berbohong. Kemudian Ayas pun langsung mengejarnya, dan dengan terpaksa Ayas harus mengikat dia agar tidak kabur lagi. Sementara di dalam bunker, Sylvie, Laura, dan juga Jorge mulai menjalankan rencana mereka. Dirasa sudah aman, mereka pun langsung pergi. Tapi di sini mereka mendengar suara Rick yang sedang diikat dan berusaha untuk meminta pertolongan.
Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk menolongnya dan langsung pergi untuk mengambil senjata. Namun sayang mereka tidak menemukan senjata apapun, karena Herman sudah mengetahui rencana dari mereka yang akan mengambil alih bunkernya. Sementara itu Ines yang dibantu 3 orang tentara berhasil membuka pintu bunker. Kemudian dia pun langsung menghubungi Ayas. Di sini Ines menjelaskan semuanya tentang suasana di bunker yang sudah tidak aman lagi. Itu karena tentara NATO yang dipimpin oleh Felipe sudah mengetahui bahwa Sylvie sudah membunuh mayor mereka yaitu Terenzio. Ines juga mengatakan bahwa kematian dari Zara dan juga anaknya sudah direncanakan karena ada seseorang yang sengaja mengunci mereka di ruang generator. Ayas yang mendengarnya tentu saja terlihat sangat marah dan langsung pergi. Tapi dia tidak sengaja malah meninggalkan sesuatu di dekat Gia. Melihat hal itu, Gia pun menggunakan alat itu untuk melepaskan ikatannya. Matthew yang melihat Gia langsung masuk ke dalam pesawat. Tapi dengan cepat Gia pun langsung mengunci pintu kokpitnya. Gia yang merasa panik dengan sengaja merusak sistem pesawatnya. Sementara di dalam bunker mereka dibawa untuk diadili, karena sudah berniat mengambil alih bunkernya. Tapi tiba-tiba keributan terjadi, dan mereka pun langsung memanfaatkannya untuk kabur. Ternyata Ines dan tentara Rusia sudah datang, dan menuduh tentara NATO yang sudah menghancurkan pesawat mereka. Tapi untung saja Felipe berhasil membuat suasana menjadi lebih tenang, dan akhirnya mereka pun kembali tertangkap, dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sudah ada Rick di sana. Di sini Rick meminta maaf karena tidak sengaja membocorkan rencana dari Sylvie. Dan kini mereka hanya bisa menunggu pertolongan dari Ayas yang sedang memikirkan cara untuk masuk ke dalam kokpit yang sudah diambil alih oleh Gia. Sementara itu Felipe berhasil membujuk tentara Rusia untuk bekerja sama dengannya, karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup. Berhubung matahari akan terbit, Matthew menyuruh kepada mereka untuk kembali masuk ke dalam bunker dengan membiarkan Gia di dalam kokpit. Karena setelah terbitnya matahari, Gia akan mati. Sementara itu terlihat ada sebuah kapal selam yang sedang mengarah ke suatu tempat. Sedangkan di dalam bunker mereka semua akan dihukum atas perbuatan dari Sylvie yang sudah membunuh Terenzio. Tapi mereka tidak putus asa dan berniat akan pergi menyusul Ayas menggunakan helikopter milik tentara Rusia. Kemudian Jose pun langsung membuat sebuah alat untuk membuka ventilasi udara. Dan untung saja Jose berhasil melakukannya. Mereka harus sangat berhati-hati agar tidak kembali tertangkap. Kemudian dengan cepat Sylvie langsung mematikan lampunya agar rencana mereka untuk kabur bisa berjalan dengan mulus. Untung saja rencana mereka berhasil, tapi ternyata Felipe menyadari akan hal itu dan langsung pergi untuk menangkap mereka. Namun dengan pintarnya, Sylvie menggunakan mobil untuk menghalangi pintu bunkernya. Di tempat lain Matthew dan Jacob melihat kalau Gia sudah meninggal akibat terkena sinar matahari. Namun ternyata mereka tidak bisa melakukan penerbangan karena sebagian sistem pesawatnya sudah hancur dan mereka tidak bisa memperbaikinya sebab harus menggunakan alat yang khusus untuk memperbaikinya. Hal itu membuat mereka putus asa karena tidak bisa melakukan apapun. Itu artinya mau tidak mau mereka harus tetap tinggal di tempat ini dengan suhu yang sangat dingin. Sementara itu kapal selam tersebut sudah sampai di dermaga dan ternyata mereka akan pergi ke bunker di mana Ayas berada. Sementara itu Ayas mendatangi Markus yang sedang membereskan benihnya. Dan ternyata Ayas sudah mengetahui bahwa orang yang sudah mengurung Zara dan juga anaknya adalah Markus. Ayas diberitahu setelah Ines membaca isi surat yang diberikan oleh Markus. Tapi Markus tidak punya pilihan lain dan dengan terpaksa harus melakukannya atas perintah kolonel yang tidak suka kepada Zara. Dan tentu saja hal itu membuat Ayas terlihat sangat marah dan berniat akan membunuh Markus. Tapi tidak lama datanglah seorang pria yang mengaku sebagai peneliti yang datang menggunakan kapal selam, dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Markus untuk kabur. Namun sayangnya Ayas tak sengaja menembak peneliti itu. Sementara itu mereka masih mengejar kelompok Sylvie yang akan pergi menggunakan helikopter. Tapi di sini Rick yang terlihat sangat marah kepada Philip memutuskan untuk turun dari helikopter. Dan ternyata Rick berniat akan membalas dendam kepada Felipe yang selama ini sudah menyiksanya. Sylvie pun tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Rick, karena sebentar lagi Felipe akan segera datang. Rick mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu tikus yang selama ini diuji coba oleh Jose, ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari sinar matahari, berkat alat yang sudah Jose ciptakan. Hingga akhirnya film pun berakhir. Masih banyak teka-teki dalam film ini guys. Seperti bagaimana nasib Ayas dan Sylvie selanjutnya. Dan apa tujuan peneliti yang menggunakan kapal selam menuju bunker di Norwegia. Jadi tunggu kelanjutan season 3-nya ya guys.
Makasih udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.